Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dewan juri yang terhormat serta Pagi, rekan-rekan pagi, sekalian. pagi. Suatu kehormatan bagi kami untuk dapat mempresentasikan proyek yang inovatif ini. Kami perkenalkan Vagesta. Vagesta merupakan sebuah proyek yang berfokus pada pengolahan minyak jelantah secara digital melalui teknologi IoT. Tujuan utama kami adalah mengoptimalkan pengumpulan dan pengolahan minyak jelantah serta meningkatkan efisiensi dan keuntungan bisnis. Next. Minyak jelantah seringkali diabaikan oleh masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 64% rumah tangga di Indonesia minyak jelantah ini dibuang begitu saja. Selain berdampak pada lingkungan, hal ini juga menimbulkan tantangan ekonomi, di mana pengepul harus menanggung biaya tinggi akibat proses pengumpulan yang tidak efisien dan tersebar. Meski industri daur ulang minyak jelantah pada tahun 2023 mencapai 1,2 juta kilo per tahun, itu kurang dari 24% dalam memanfaatkan potensi minyak jelantah di Indonesia. Sedangkan terdapat demand yang sangat tinggi pada pasar US dan juga Euro. Next. Untuk mengatasi masalah ini, kami Vagesta telah mengembangkan solusi yang inovatif dan terintegrasi berbasis teknologi IoT untuk menciptakan sistem pelacakan minyak jelantah secara real-time setiap tetes minyak jelantah. Solusi ini memastikan proses pengumpulan dan pengolahan minyak jelantah menjadi lebih efisiensi dan juga terstruktur. Kami Vagesta menyediakan aplikasi mobile dan website yang memudahkan pelaku usaha minyak jelantah untuk memantau pasokan yang dimiliki oleh vendor dan menjadwalkan pengangkutan. Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia membutuhkan informasi tentang pengolahan minyak jelantah dan mengharapkan adanya infrastruktur pengumpulan yang lebih baik. Next. Kami melakukan analisis kompetitif untuk memastikan solusi kami memiliki keunggulan di pasar. Saat ini, belum banyak pesaing yang menawarkan solusi berbasis teknologi untuk masalah minyak jelantah. Kami menawarkan solusi berbeda dengan fokus utama pada pelacakan dan pengelolaan minyak jelantah secara digital dan otomatis. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memudahkan pengguna dalam berpartisipasi. Lebih dari 50% pengguna menginginkan sosialisasi mengenai manfaat pengelolaan minyak jelantah yang lebih baik. Di sini menunjukkan bahwa solusi kami akan memiliki penerimaan pasar yang positif. Next slide. Aplikasi kami memungkinkan pengguna rumah tangga dan pengumpul minyak saling terhubung dengan mudah. Prosesnya sederhana. Pengguna mengumpulkan minyak dengan oil separator produk, selanjutnya pengepul akan menerima notifikasi penjemputan dari aplikasi, dan pengepul datang mengambil ke lokasi, dan prosesnya dapat dilacak dalam aplikasi. Selanjutnya, pengguna menerima notifikasi untuk jadwal pengumpulan, dan pengepul dapat melihat data real-time lokasi serta jumlah minyak yang harus diambil. User journey ini memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat optimal dari sistem ini, mengurangi biaya operasional serta meningkatkan efisiensi pengumpulan minyak jelantah. Next slide. Model bisnis kami berfokus pada B2B dengan target utama perusahaan besar pengekspor minyak jelantah dan perusahaan biofuel. Kami menghitung rata-rata komisi yaitu sebesar Rp500 per liter dari setiap liter minyak jelantah yang dikumpulkan. Kami melihat potensi pada awal bisnis dengan wilayah bisnis Region 1, Jabodetabek, maka setidaknya kami dapat menangkap 20% dari SOM yang merupakan penjualan di wilayah Jawa Bali sebesar lebih dari 200.000 kiloliter. Potensi pendapatan yang bisa dihasilkan di awal tahap bisnis mencapai angka yang signifikan, yakni Rp20,7 miliar per tahun. Dengan pandangan ke depan kami, yakni mencapai SAM sebesar Rp600 miliar per tahun, menuju TAM berupa pasar minyak jelantah Asia Pasifik sebesar Rp60 triliun per tahun, yang saat ini masih didominasi oleh Cina dan Malaysia. Oleh karena itu, pada perjalanan bisnis kami, tahun pertama akan berfokus pada penguatan B2B Region 1, lalu tahun kedua berupa pendirian bisnis Region 2 di wilayah Surabaya, dilanjutkan tahun ketiga melakukan optimalisasi pergudangan dan logistik antara Region 1 dan Region 2. Tahun keempat, Richard persiapan ekspansi ke Cina dan Malaysia sebagai persiapan dalam memasuki pasar Asia Pasifik untuk mendapatkan saham di atas 30%. Pointer next, kami memiliki komitmen yang tinggi dalam proyek ini, tidak hanya menangani masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang nyata. Proyek ini mengurangi emisi karbon melalui daur ulang minyak jelantah menjadi biofuel. Hal ini penting untuk mencapai tujuan IPCC dalam mengurangi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius serta mendukung target SDGs untuk energi bersih dan terjangkau. Pointer next. Para Dewan Juri yang terhormat, sekarang merupakan waktu yang tepat untuk bertindak dan merealisasikan ide ini, mengingat pertumbuhan pasar minyak jelantah global yang pesat diproyeksikan mencapai 11,8 miliar US dollar pada tahun 2034, dengan pertumbuhan per tahun sebesar 6,4%. Dan permintaan suplai minyak jelantah global akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030 seiring kebijakan US dan Euro yang mendorong suplai dari Asia. We know that competition makes us faster, but collaboration makes us better. So, do you want to miss out this chance? Thank you. Oke, 15 detik terakhir sudah selesai. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Vagesta Bioconversion. Wow,
Ini tentang sustainability juga tadi sudah ada ya poin-poinnya ya. Oke, langsung saja ya. Sepertinya sudah tidak sabar untuk melaksanakan sesi tanya jawab bersama dengan para dewan juri. Kita akan persilahkan terlebih dahulu kepada Kak Hari. Silahkan Kak Hari. Ya, terima kasih Kak Camar. Ya, Fagesta, menarik gitu ya. Beberapa kali saya lihat kalian mentoring, kalian cukup persisten dengan isu ini gitu. Jujur saya sebenarnya masih penasaran terkait target usernya siapa, dan kemudian tadi kan angkanya lumayan besar gitu ya yang ditargetkan gitu. Nah itu tuh sebetulnya dari segi key partnersnya terutama gitu, karena kalau misalkan kita ngomongin limbah minyak jelantah ini pasti sumbernya ada banyak sekali gitu ya, dari limbah rumah tangga, terus kemudian dari industri juga pasti ada. Nah ketika kalian mau menghubungkan semua hal ini, berarti kan butuh key partners yang cukup valid dengan resource networking yang cukup besar gitu untuk mencapai target tadi itu. Nah kira-kira key partnersnya siapa, seperti apa nanti kalian akan bekerja sama, dan bagaimana langkahnya untuk mendapatkan target-target tadi secara konkret jangka pendeknya. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Hari. Akan langsung dijawab oleh teman-teman dari Fagesta Bioconversion. Dipersilahkan menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Heri. Untuk user target sendiri, siapa user kami? User kami itu dari industri minyak jelantah sendiri. Jadi industri minyak jelantah ini mereka akan melakukan operasional di mana mereka mengepul atau mengambil minyak jelantah dari rumah tangga dan juga industri F&B. Dan setelah kami melakukan user persona, kami menemukan masalah di mana biaya untuk melakukan penjemputan minyak jelantah itu membengkak sebesar 70%. Dari 70% biaya perusahaan berupa biaya operasional. Karena memang untuk melakukan pengepulkan minyak jelantah ini sendiri itu masih kurang sosialisasinya di Indonesia. Bahkan menurut data tadi 2023 industri minyak jelantah hanya sanggup untuk mengumpulkan 24% dari potensi minyak jelantah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu user persona kami itu dari industri minyak jelantah itu sendiri. Lalu untuk key partner kami ini dari Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah. Jadi ketika kami menawarkan produk kami berupa tracking oil atau tracking minyak jelantah kepada industri bisnis minyak jelantah ini, kami akan mendapatkan data di mana data atau pemetaan di mana saja minyak jelantah ini harus diangkut atau diambil. Dan setelahnya setelah pemetaan ini terjadi dari industri minyak jelantah itu sendiri, pasti mereka akan melakukan ekspor keluar karena memang untuk pengelolaan biofuel sendiri di Indonesia itu belum cukup bisa menampung keseluruhan dari minyak jelantah yang ada. Jadi untuk key partner sendiri itu dari perusahaan eksportir minyak jelantah keluar. Seperti itu, Kak. Oke, 20 detik terakhir silahkan. Ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Izin menambahkan sebentar, Kak. Silahkan. Kemitraan kami juga bisa memanfaatkan tentang undang-undang tentang minyak jelantah. Jadi kami bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan juga kami juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari Fagesta Bioconversion. Sayangnya waktunya sudah habis dan kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Hadi. Kak Hadi silahkan. Terima kasih Kak Camar. Menarik sekali teman-teman kalau bicara mengenai waste management. Saya mungkin perlu diberikan secara singkat dan padat karena saya ada 2 pertanyaan yang saya yakin butuh jawaban yang agak panjang dengan durasi 2 menit. Saya yakin mungkin teman-teman harus bisa memanfaatkan waktunya. Yang pertama, konkretnya sebetulnya aktivitas si apps ini seperti apa? Mungkin boleh saya luruskan kalau saya akan kelebihan waktu 1 menit, mohon maaf Kak Camar. Jadi kira-kira apakah kalau saya penghasil, saya adalah industri yang saya anggap punya restoran, saya menghasilkan minyak jelantah, apakah saya selaku restoran akan dijemput minyak jelantahnya? Lalu yang menjemput ini apakah dari Fagesta? Kemudian si penjemput ini membawa kemana? Apakah perlu storage atau seperti apa? Karena proses selanjutnya si minyak jelantah ini kan tidak bisa langsung digunakan oleh yang akan membeli minyak jelantah ini lagi. Setahu saya justru sebetulnya ada industri sekarang, ada memang penampung gitu ya, tengkulak atau apa penyebutannya, bahwa ada orang yang memang
tukang membeli minyak jelantah dari restoran-restoran ataupun dari hotel besar untuk didistribusikan ulang ke tukang gorengan yang ada di pinggir jalan. Apakah sebetulnya kalian mendigitalisasi ekosistem ini? Itu yang pertama, dijawab nanti flow-nya seperti apa secara singkat saja. Kemudian yang kedua, saya juga selalu bertanya ini dan kepada teman-teman di Indonesia Next, dan harapannya nanti juga siapa tahu kalian bisa masuk ke Next Dev untuk early stage digital startup. Apa esensi nama Fagesta gitu? Saya dari tadi mau mencari tahu karena bicaranya minyak jelantah gitu ya. Nama Fagesta ini apa? Karena bagi saya tidak familiar. Saya belum sempat nge-googling Fagesta ini apa. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Oke, baik, terima kasih Kak Hadi. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Kita persilahkan kepada teman-teman Fagesta Bioconversion untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk mekanisme penjemputan sendiri, jadi kami akan bekerja sama dengan pengepul minyak dan kami akan menawarkan oil separator produk dari kami, di mana nantinya oil separator produk kami akan mengirimkan notifikasi penjemputan dalam aplikasi, dan notifikasi tersebut akan diterima oleh pihak pengepul, yakni mitra kami, dan mitra kami akan melacak dari aplikasi dan menjemput ke lokasi pengambilan minyak tersebut. Oke, baik. 1 menit, 20 detik, silahkan. Untuk oil separatornya sendiri itu terdapat IoT-nya ya, jadi ada sensor untuk mengetahui bahwasannya minyak jelantah ini apakah sudah siap untuk diangkut atau belum. Gitu. Jadi ada sensor untuk mengetahui bahwasannya oil separator ini udah penuh atau belum kayak gitu. Lalu juga ada sistem pelacakan di mana nanti mitra tersebut dapat melacak oil separator ada di mana saja, entah itu ada di perumahan ataupun yang ada di F&B maupun yang ada di skala industri kayak gitu kurang lebihnya. Mungkin untuk dilanjut oleh Rita. Ya, baik Kak. Jadi untuk tadi untuk sistem pengangkutan sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk kami itu hanya menawarkan aplikasi untuk tracking. Dengan aplikasi tracking itu dapat mengoptimalkan pengangkutan mereka, sehingga kami hanya mendapatkan komisi dari untuk penjemputan dan lain-lain tetap dari user kami. Lalu untuk tadi nama esensi dari Fagesta sendiri, Fagesta itu kami menamakan dari salah satu nama insekta atau serangga, dan juga untuk Fagesta is like moving fast forward. Jadi memang ketika kami memiliki ide ini, kami harapannya tidak hanya minyak saja, tapi untuk semua limbah ke depannya di skala bisnis yang lebih besar itu bisa kami kelola. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari Fagesta Bioconversion ya, luar biasa. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir untuk Kak Joan. Silakan Kak Joan. Oke, mungkin aku masih kurang paham kenapa trackingnya itu adalah masalah yang utama dan bukan logistiknya, gitu. Mungkin aku boleh diklarifikasi dari sisi itu, dan apa yang akan kamu bikin lebih efisien gitu loh. Apakah KPI-nya akan kamu bantu dari sisi aplikasi tersebut? Kamu juga mention Cina, di mana dia eksportir terbesar. Apa yang bisa kamu belajar dilakukan di Cina yang kamu bisa mencoba mengimplementasikan dan memperbaiki gitu di Indonesia? Oke, siap. Terima kasih Kak Joan atas pertanyaannya. Kita persilahkan kepada teman-teman dari Fagesta untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik Kak, terima kasih Kak Johan atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan. Jadi untuk masalah yang pertama itu memang untuk logistik, tetapi dalam hal pengumpulan atau pengepulan. Karena memang ketika industri minyak jelantah ini mereka ingin mengepul minyak terutama dari F&B dan juga terutama rumah tangga, karena memang lebih dari 50% minyak jelantah itu beredarnya di household atau rumah tangga. Itu mereka mengalami kesulitan dalam melakukan penjemputan. Karena memang dalam rumah tangga untuk kepastian dari hasil minyak jelantah per bulan itu tidak pasti, dan untuk pengangkutan itu mereka perlu untuk berkeliling, dan dari survei rumah tangga itu memang mereka tidak ingin atau tidak mau untuk melakukan drop up ke waste collection, karena memang sudah ada di produk sebelumnya itu dari startup Ucollect, itu mereka memang menawarkan pembelian minyak jelantah, pengumpulan minyak jelantah, tetapi base drop, jadi drop di lokasi tersebut. Tapi ternyata kurang efisien hasilnya. Oleh karena itu kami menawarkan solusi di mana solusi ini berupa tracking.
tracking ini ketika kita menawarkan ke user, yaitu by application dan juga terdapat oil separator. Jadi di oil separator ini akan ada sensor, di mana sensor ini akan berbunyi atau terhubung dengan aplikasi ketika minyak jelantah tadi sudah penuh dari oil separator tersebut. Sehingga dari dari user kami itu mereka dapat langsung memberikan jadwal penjemputan kepada household atau rumah tangga tadi. Seperti itu, Kak. Oke, 23 detik terakhir, silahkan. Ada yang ingin ditambahkan? Mohon maaf, Kak Jonathan, tadi untuk pertanyaan kedua. Oke. Pelajaran dari negara lain. Kalau untuk China sendiri, Kak, walaupun China itu eksportir terbesar, tapi untuk yang untuk pengepul pertama itu dari Singapura, Apeiron Bioenergi, 5, dan itu 4, termasuk user yang kami 3, wawancarai kemarin. 2, 1. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman Fagesta Bioconversion, luar biasa. Tadi jawabannya sangat lugas ya, dan juga sangat mendetail. Terima kasih. Kita ucapkan selamat untuk teman-teman ya, semuanya yang sudah hadir sampai dengan saat ini. Dan tetap semangat karena masih ada 6 ya, masih ada 6 kelompok lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman Fagesta. Oke, terima kasih Dewan Juri, dan juga berakhir pula untuk sesi tanya jawab serta presentasi dari Fagesta Bioconversion.